hand over to Dr. Felix, let me tell you a little bit about him. You know how they usually say behind every strong man there's a ... woman. This one, the other way around. Behind all the strong women, there is a kind, gentle, intelligent, big-hearted man. So you know Anne Lasimbang, you know Jenny Lasimbang, you know Yogi Lasimbang, you know all these powerhouses of women. What you don't see is the quiet person at the very heart, from the beginning, the founding of PACOS. He's a geologist. He was the professor of geology at UMS. Yang dulu, yang gempa bumi itu, yang the whole of Sabah shook. Yang pergi sana was Dr. Felix. Yang tried to investigate semua was him. He studying all the fault lines everywhere in Sabah to see where these future earthquakes can happen. So he's very quiet, and I always have so much respect for him. He's also been an advocate that we don't need Kaidawan Dam because we can build many reservoirs in all parts of Sabah where there's a natural environment for a reservoir. And you don't need to completely transform the watershed to build a mega dam. So you guys realize what a legend he is. Okay. So they were PACOS, particularly which is why we wanted them to do this course with you. They've been community organizing from the 80s, Yeah. When they were students. When they were students, they were already doing that. And they have done that, and they have shared it in Borneo-wide, Malaysian-wide, Asia-wide, with other allies in the movement. So let's give him a big hand. I think most of our work, when we want to deal with community, we need a little bit of some probably knowledge, some skills on community organizing. Since we are working with community, then we need a little bit of that knowledge, skills, and probably some attitude change lah. But of course, to give you a course on community organizing, normally it takes like macam 1 year, 2 years to do it lah. That's how Yogi does it with the training. Yeah? But for you, you're going to have a crash course, as usual lah. But I think because most of you are already like experienced, and most of you are matured students lah, dikira ada participant semua ini. So it's easier for you to catch compared to yang very new. So we have to start from the very beginning. But for you, I think you already have work, you have experience, so it's easier to connect with what I'm trying to say today. So basically, I'm doing the introduction part. Membangun masyarakat ini ataupun membangun masyarakat ini ialah suatu proses di mana kalau kita tengok ialah ada kumpulan-kumpulan tertentu yang tertindas. Saya pakai itu perkataan tertindas, kamu paham kan? Ataupun dia mempunyai sesuatu kerisauan yang sama. So, maksudnya ini, kalau kamu ada beberapa kerisauan, contohlah, tiba-tiba ada kamu punya sungai, tiba-tiba, kenapa ini sungai, tiba-tiba ikan semua mati. Nah, sesuatu kerisauan. Dan itu ialah kerisauan community bersama. Bukan satu orang saja, tapi lebih daripada satu orang. Nah, itulah, dia punya titik ataupun poin dia untuk berkumpul itu. Baru kita boleh organize dia. Dan inilah tuh, dia boleh organize dan dia perlu itu perubahan sosial. Ataupun dia mesti diberikan kuasa sosial. Bukan kuasa politik lah. Kuasa sosial dan kuasa politik belainan. Ya, kalau politik kamu tukar kerjaan kah begitu-begitu. Kuasa sosial ialah mengubah keadaan di situ tuh. Ya, itulah itu. Dan begitu juga community organizers ini ialah perlu
membantu itu community. So kalau kau menjadi seorang pembangun masyarakat, kau perlu bersama dengan community itu untuk membangun mereka, untuk dapat kolektif. Ini yang tindakan yang kolektif, tindakan bersama. Ya. So biasanya tidak satu orang, tetapi ramai orang. So kalau kita tengok di sini nih, gambar yang saya pilih sini nih, ini contohnya yang gambar di atas ini ialah mereka mau tuntut hak tanah dia. Jadi sudah tentu ini community ini dia punya kepentingan yang sama. Semua pun mau tuntut tanah itu. Ya, itu yang penting lah. Kemudian kalau dia sudah diberi kuasa sosial, dia jadi begini sudah. So yang pertama itu mungkin orang takut dengan ikan besar lah kan. Sebab dia orang ini ikan kecil dia bilang. Tapi kalau ikan kecil ini berkumpul, takut juga itu kan besar tuh lah. So kita perlu organize ataupun kita perlu membangun itu masyarakat supaya mereka boleh melawan balik lah, itu maksudnya. Tidak makan balik lah, tidak juga bagus makan kan. Tapi boleh challenge, boleh melawan balik itu keadaan. Itulah itu dalam pendek itu community organizing. Ya, oke, setakat tiga. Dan of course, ini definisi ini ataupun konsep ini ada 4 bahagian lah. Ada 4 bahagian. Yang komponen yang pertama ini ialah berkaitan dengan kolaborasi. Ya, so community organizing ini ataupun pembangunan masyarakat ini adalah melibatkan kolaborasi. Itu yang paling penting antara orang-orang yang terlibat dengan masalah yang sama. Ingat itu mesti ada kolaborasi dia. Ya. Dan ini kolaborasi ini ialah sesuatu yang berterusan, bukan sekali saja. Nah, selepas itu tidak sudah. Tetapi dia adalah berterusan. Oke. Dan yang kedua, orang-orang yang terkesan dengan masalah itu adalah mereka-mereka yang paling memahami itu masalah. Sebab mereka terkesan, jadi mereka juga patut yang menyelesaikan itu masalah dia itu. Ya. So, itu yang dalam konsep ini membangun masyarakat ini ialah kalau orang boleh buat kerja itu, jangan kau buat untuk dia. Paham kamu maksud dia itu? Kalau kamu nampak bahwa community itu boleh buat sesuatu, jangan kamu yang pergi buat untuk dia nanti. Nah, jadi masalah nanti ialah selepas itu nanti dia tidak mau buat kerja, sudah. Dia mau kamu yang buat. Fahamkah? Kamu hanya buat itu benda yang diorang tidak boleh buat. Itu yang perlu penting dalam membangun masyarakat ini. Jadi kamu pikir mungkin soalan kamu ialah, macam mana saya tahu yang dia tahu, dan macam mana saya tahu yang dia tidak tahu. Kan? Adalah proses-proses dia tertentu untuk mengetahui itu. Nanti saya kasih tahu kamu lah. Ya. Jadi ini ialah sesuatu yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Itu ialah kedua. Ada lagi 2. Dalam community organizing ini, sebenarnya kita mau membina kuasa. Itu apa tuh? Orang selalu menggunakan ini memperkasa kan, kalau kamu pernah dengar sesuatu. Ini sebenarnya ayat yang sangat besar Pak ini. Memperkasa ini menakutkan. Tapi betul, sebenarnya daripada orang yang kecil, dia akan menjadi kalau gergaji dan besar apa namanya itu, dia akan menjadi berkuasa lah, diperkasakan dengan itu. So itu yang kita mau tengok di sini, bahwa ini ialah untuk mengubah apa-apa persepsi ataupun kelakuan community itu supaya mereka menjadi sesuatu yang penakut menjadi yang berani. Nah, itu kan ada salah-salah tadi macam mana lah ini. Ataupun community-community yang kurang komitmen menjadi sangat committed. Nah, macam mana mau buat itu? Sebenarnya dia perlu itu proses di mana pembangun masyarakat ada di sana untuk membantu mereka. Masalah dia kadang-kadang ialah sebab kita tidak tahu, kita biarkan saja, kita pun tidak tahu macam mana mau selesaikan dia. Oke, so itu. Dan keempat itu ialah penumpuan kepada perubahan sistem di sana. Ya, sebab masalah ini ada kaitan dengan sistem kita. Ya, so kalau ada sistem-sistem yang tidak berapa bagus di sana itu, kita perlu betulkan dia.
supaya apa-apa masalah ataupun masalah sosial yang berada di kampung itu ataupun community itu kita perlu perbaiki. Sebagai satu contoh lah yang sistem kita ini. Kadang-kadang di community kita ini contoh lah saya tengok katakanlah di kawasan Murut lah kan. Dia punya peranan wanita ialah kalau orang ada macam berkumpul wanita di dapur masak-masak. Itu aja dia orang tuh. Semua yang lelaki-lelaki duduk begitu-gitu. Dan kalau ada orang datang, ini social systemnya orang asal lah. Ialah lelaki saja yang berdepan bercakap. Tetapi yang bagi saya, mengikut pemerhatian saya, yang wanita itu yang lebih smart. Dia orang yang lebih dengar, dia orang yang lebih perhatiin. Ini dia orang ini mau aramaiti saja. Dia orang mau duduk dan bercerita sebenarnya dia punya ending di kepala dia ialah ada minuman gak ini nanti. Ada begitu-begitu ending dia. Walaupun masalah besar, dia orang sedang itu. Saya pernah ada sebuah cerita lah. Dulu bila kami buat organizing ini di Keningau, di kawasan Dalit sana. Jadi kawasan Murut lah ini. Dan orang bilang, jangan kamu pergi sana tuh, Murut nih bahaya ini. Nanti kamu kena sumpit kah, kena lontong lah, kena begitulah, kena kasih racun lah, begitu gitu kan. Saya bilang pun, betul kah? Saya pun takut-takut juga lah mula-mula. Tapi bila saya pergi sana, sangat-sangat friendly mereka. Ya, tiada lah begitu-begitu semua. Itu semua ini ialah mitos saja. Ini semua mitos saja kasih tahu kita. Jadi bila kita kenal mereka ini, mereka sebenarnya ialah paling lemah lembut punya. Dan saya tengok kadang-kadang sangat-sangat tertindas dan penakut juga. Kalau ada orang datang, ada orang datang kan, semua bersembunyi. Dan dia orang akan pergi tengok di jendela, tengok gitu-gitu. Dan kadang-kadang itu lelaki saja yang keluar. Dan dia akan tanya kita begitu. Maka itu maksudnya itu ialah kita mau tengok ini macam mana keadaan di kampung itu. Jadi keadaan sistem ini mesti difahami. Sebagai pembangun masyarakat, bila kamu masuk di community, mana-manalah. Tidak kira di mana kamu berada lah. Di Kinabatangan kah, kamu berada di Pitas kah, kamu berada di sini kah, ini kawasan apa itu dusun di sini kah. Kita mesti faham itu sistem sosial dia itu. Macam mana itu kuasa-kuasa itu. Siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling tidak berkuasa di sana. Dan pembangun masyarakat akan mencari jalan kalaulah supaya mengimbangi ini kuasa, supaya yang tidak berkuasa ini juga akan mempunyai suara. Sebab kadang-kadang yang diam-diam ini, kadang-kadang disitulah itu yang paling bagus-bagus ide dia. Paling-paling komitmen tinggi di sana. Yang kamu deal ini mungkin tiap-tiap hari, ialah orang-orang yang lain di kepala dia. Dia hanya berpura-pura saja dengan kamu. Dan itulah kau bilang tidak komitmen. Sadar kan jabaran pertama tidak komitmen. Sebab orang-orang yang kamu bercakap ini mungkin tidak ngam. Orang dia. Orang yang ada komitmen kamu tidak layan langsung sebab kamu tidak kenal mereka. Kamu tidak tahu di mana mereka. Itu satu, sangat penting. Itu yang maksud dia itu emphasis yang keempat itu. So, kalau kita tengok orang yang mula-mula yang membuat ini community organizing ini populer ya. Memang ramai sudah dari dulu-dulu lagi. Saya rasa community organizing ini sudah dijalankan, membangun masyarakat. Sebab asal sejak orang berkumpul, orang ramai-ramai buat tindakan itu kira macam community organizing juga betul. Ya, tetapi yang paling terkenal ini ialah nama dia ialah si Saul Alinsky nama dia. Dia orang Amerika, ya. Dan dia ini yang membuat ini perkataan populer lah community organizing ini. Dan Alinsky ini menulis buku di mana dia telah meletakkan peraturan macam mana mau buat organizing ini. Dan ada dua buku yaitu Reveal for Radicals dia bilang dan satu lagi yang satu lagi Rules for Radicals dia bilang. Ini kamu boleh download di internet. Saya sudah cek ada di sana, ada PDF di sana. Kalau kamu tidak ada, saya pun ada kopi juga lah. So ini published 1971. Buku ini ialah sesuatu yang bagus sebab dia sudah kasih tahu macam mana membuat ini strategi buat ini community organizing. Dan dia punya experience ini kebanyakan di Amerika lah. Amerika. Community organizing sebenarnya berlaku di seluruh dunia. Bukan saja di Amerika, di Eropa juga berlaku. Dua lah tempat ini. Kemudian dia berpindah di tempat lain. Pada tahun 1940 dengan sokongan ini Roman Catholic Church juga. Kebanyakan ini community organizing ini ada kaitan dia dengan gereja. Gereja sebab dia orang pun mau juga perubahan. Ya. Dengan satu orang yang di bawah ini si Marshall Field. Ya. Dia ini ialah pemilik sesuatu newspaper. Jadi
kan dia boleh senang menyebarkan informasi-informasi. Mereka membuat ini satu foundation dipanggil sebagai Industrial Areas Foundation. Ini ialah jaringan community organizing, jaringan pembangun masyarakat di seluruh Amerika di sana. Maksudnya itu besar lah. Ini satu jaringan. Dan tujuan dia ialah dia bilang mandate to partner, dia bekerja sama dengan berbagai religious congregation, kongregasi religious lah. Dan begitu juga dengan NGO civic minded supaya dia boleh train untuk bikin leadership, keluar leadership di sana. Nah, ini satu ide. Jadi kita bercakap 40-an ini. Lama sudahlah kan. Oke. Dan cerita kita seterusnya ialah of course satu daripada kawan si Alinsky, nama dia ialah Herbert White ini. Dia juga ialah bekerja di gereja, menjadi missionary di Korea, di South Korea. Dan begitu juga dia pergi di Philippines. Dan dia membawa itu buku-buku Zelensky, ide dia dan mengenai ini community organizing. So inilah kali pertama ide-ide community organizing daripada Amerika ini dibawa ke Asia. So dia mula daripada South Korea dan begitu juga di Philippines. Dan di situ konsep ini organizing ini spread dalam tahun 70-an ini. Ini telah digunakan oleh beberapa aktivis di Filipina untuk organize, untuk membangun itu community-community yang tinggal di kawasan setinggan ataupun slum area. Kamu tahu di Filipina kan banyak kawasan slum-slum di sana itu. Dan mereka sangat-sangat kekurangan dengan pelbagai-bagai. Tidak ada air dia, tidak ada listrik dia, tidak apa-apa semua. Jadi mereka organize mereka untuk minta sesuatu. Sebab ini hak mereka banyak. So, itu telah gunakan di Filipina ini. Dan Filipina juga ini, dia mengubah sedikit ini konsep si Alinsky ini. Kalau kita baca si Alinsky pun ya, kalau saya baca lah, kebanyakan itu konsep-konsep dia itu oke, tapi ada juga yang tidak berpalah. Sebab dia ini ialah satu daripada Alinsky punya ini ialah katakanlah evolve bagian pengetahuan kan, macam mana ini orang. So, Alinsky punya ini kira macam kuno sedikit lah ide-ide dia itu. Dan mungkin tidak boleh apply sekarang. Jadi bagus untuk membaca dia supaya kamu dapat background dia tuh. Macam mana dia start. Kemudian kebanyakan ini idea si Alinsky sekarang ini dia gabung dengan konsep. Waktu itu tahun 70-an dan dekat-dekat 80-an ini ialah satu teologi dalam gereja lah. Dipanggil sebagai liberation theology. Ialah sesuatu yang sangat-sangat populer waktu itu. Dia sangat-sangat populer di South America contohnya. Ini didahului oleh Gustavo Gutierrez ini. Ini orang nih. Dan kemudian selepas itu nanti ada lagi seorang lagi Brazilian punya educationist yang sangat populer, si Paulo Freire. Inilah si Paulo Freire ini, dia baru-baru juga dia meninggal 1997 kan tengok di sana tuh. Dan dia ini telah menulis satu buku yang sangat-sangat klasik dipanggil sebagai Pedagogy of the Oppressed, dia bilang. Maksud dia itu ialah pedagogi ini ialah pembelajaran mengenai orang yang tertindas. Ya. Jadi bila kita bekerja sama dengan community yang tertindas, kita mesti belajar mengenai psikologi orang tertindas. Kita mesti belajar macam mana tingkah laku orang-orang yang tertindas. Sebab kalau kita tidak tahu ini dia orang punya gaya-gaya orang tertindas ini, macam mana kita mau bantu dia? Betul kan? Itulah itu. Jadi kalau kamu minat, kamu boleh baca ini. Ini pun ada dalam, masih baik semua ini web nih. Kamu Google saja, type Pedagogy of Oppressed, Paulo Freire, dia ada di sana. PDF dia ada di sana. Tidak begitu tebal juga buku dia. Of course lah, lama-lama punya buku, tapi interesting lama baca, lama-lama punya buku kan. Oke, so kamu dapat ide apa maksudnya itu. So, ini digunakan di Philippines, dan sekarang, kebanyakan ini aktivis di Filipina waktu itu, tahun 70-an punya itu, menggunakan ini proses community organizing untuk organize itu rakyat Jalatadia. Sehingga mereka dapat naik, dan itulah yang kamu dengar itu, nanti sebagai people's power. Kamu pernah dengar kata? Inilah people's power tuh hundreds and thousands, ratusan ribuan orang datang pergi untuk kira membantahlah pemerintahan Ferdinand Marcos waktu itu. Ya. Dan kalau kau pikir, adakah mereka tiba-tiba buat begitu? Tanpa ada orang yang menghasut mereka. Komunis ini macam penghasut ini. Kau paham kah? Oke. Itu ayat yang tidak bagus lah.
sebenarnya community organizing bukan menghasut, dia memberi inspirasi kepada orang untuk bertindak, betul kan? Jadi apa yang berlaku di sini ialah dia bukan macam gorila punya komunis, sebab dia itu ialah pakai sinepang dan begitu-begitu. Jadi community organizing ini tidak ajar kamu untuk violent punya. Dia ajar kamu yang sangat non-violent punya. Dia pakai sini otak punya dan hati punya lah. Tidak payah pakai senjata punya. So dia gunakan itu dan sehinggalah di Filipina itu community organizing dia itu meletakkan landasan yang bagus untuk people power revolution pada tahun 86. So kamu dengar tuh siapa yang sudah lahir waktu itu? Boleh. Tapi kalau tidak pun kamu boleh baca sejarah dia lah. Sangat-sangat menarik waktu itu. Waktu itulah. Dan dia sangat-sangat famous sehingga Ferdinand Marcos pun keluar daripada itu. Selepas itu, sejak itu 70-an dan sampai sekarang, ini konsep community organizing ini pun berleluasa sudah. Seluruh dunia. Dan termasuklah ada banyak dia punya ubah suai daripada konsep-konsepsi Alinsky awal-awal itu. Banyak sudah orang. Contohnya beberapa community organizer daripada India, daripada Brazil, dan tempat-tempat yang lain sudah mengubah sedikit itu konsep tapi konsep dia tidak berubah lah. Konsep tidak berubah, tapi cara-cara dia mau buat sesuai dengan keadaan setempat. Jadi kalau kita berada di Sabah, kita tidak boleh pakai cara Filipin organize dia punya orang. Oke, so kebetulan ini beberapa istilah yang digunakan sekarang. Contohnya participatory development, participatory rule appraisal, participatory action research, local capacity building. Nah, sekarang ini local capacity building lah kita semua ini. Ini semua ini ada kaitan dengan itu community organizing, tapi lain-lain dalam lain-lain bentuk lah. Oke. Dan begitu juga melalui ini waktu itu ngam-ngam ini 1986, 87, 88 ini yang kami ini semua ini baru graduate. Nah, baru saya fokus cerita pasal Pakos lah. So, saya graduate pada tahun 83. Nah, maksud dia tuh waktu itu saya macam sebelum saya graduate pun saya sudah terlibat dengan sedikit-sedikit ini aktiviti, tapi pelajar punya aktiviti lah dalam student movement. So, bila kita berada dalam student movement dan kita faham mengenai ini apa yang dipanggil sebagai social injustice, ketidakadilan sosial. Kita tengok di Sabah saja, kiri kanan kita tengok, oh ya, banyak penindasan sini sana. Yang keluar di pikiran ya, apa mau buat? Apa mau buat Bagaimana? Siapa mau buat ini? Kita tengok kerajaan pun tidak boleh harap. Kerajaan lagi menindas. Jadi macam mana? Itu ialah tahun 80 waktu saya sebagai student lah. Jadi saya mau tahu darah sedikit ini history dia tuh. So, kita nampak bahwa wah, mesti buat sesuatu. Tapi saya ini graduate geology. Apalah geologi tahu pasal organizing kan? Saya tahu pasal sains lah, saya pasal batu, begitu-begitu. Saya punya experience dalam bekerja sama dengan community ialah melalui gereja sajalah. Sebab saya sangat aktif dalam gereja dan ada juga social aspek itu gereja. Dan di situ saya belajar pasal social justice dan begitu juga liberal theology dan sebagainya begitu semua itu. Tapi masih juga itu dalam kepala saja. Itu dalam kepala, tidak guna itu. Kalau ikut betul, kau tidak tahu macam mana buat. Sama juga kau tidak tahu mau buat. So dengan itu kami rasa bahwa kita mesti perlu latihan. Dan kita dengar macam mana Filipina sudah kasih tumbang si Marcos. Dan kita ada kontak-kontak juga di sana. Dan mereka pun bilang, boleh belajar community organizing daripada mereka. So, ada beberapa orang kami itu, sialah termasuk dia itu, yang menjalani latihan membangun masyarakat, community organizing training, pada waktu itu. Jadi kemungkinan macam mana kau tahu ini semua. Sebab saya pun juga melalui proses itu. Dan tapi kami punya trainer ialah bukan local trainer sebab kita belum ada waktu itu. Sekarang si Yogi sudah ada. So, dulu itu ialah kita tiada, tapi nasib baik kita ada connection kawan-kawan. Ini pun melalui juga gereja juga. So, mereka bilang, cuma kamu kontak ini orang begini-begini. So, mereka ini ialah memang pun jalankan latihan untuk begini-begini. Dan of course, kami mesti bersedia lah. Dan bila kita jalankan tuh latihan itu, memang dia punya intensif juga latihan dia. Sebab trainer kami dari Filipina. Ya tengok-tengok kan. Dan waktu itu pun Filipina mau klaim Sabah lagi. Jadi macam hubungan dengan Filipina waktu itu ialah tegang bah.
Jadi kalau ada Philippines datang di Sabah ini, walaupun ramai sudah Filipin di Sabah, tetapi dia pun rasa macam safe kamu datang di Sabah atau tidak begitu. Tapi anyway, kita pun pergi di Filipina juga untuk belajar sedikit-sedikit tengok macam mana orang buat sana. Dan saya boleh kasih tahu kamu bahwa waktu itu memang organizer di Filipina dia sangat-sangat advance lah. Sehingga dan dia sangat-sangat kerja keras. Itulah dia boleh tumbang si Ferdinand Marcos. Sebab dia boleh people power itu, sebab dia bagi itu social power untuk mereka. Dan bila kami pergi sana, kami pun terkejut lah. Kami bilang, kami tidak boleh buat ini di Sabah begini. Ganas ini. Sangat ganas. Saya boleh kasih tahu kamu dia punya action untuk menyadarkan yang oppressor dan oppress. Dia akan buat tindakan-tindakan yang ganas tahu. Dia akan buat tindakan-tindakan. Dia tidaklah membunuh orang kah begitu-begitu. Tapi contohnya kalau membelakkan. Kalau kita bercakap dengan pembelakan, mungkin kita marah-marah pembelakan, kita pun mau minta kita punya hak setakat itu dan berunding dengan mereka. Ini tidak. Dia pergi pelan-pelan, dia boleh kasih rusak itu traktor. Tiba-tiba lori tidak jalan, traktor tidak jalan, dan macam-macam. Kadang-kadang kalau kau letak kau punya chainsaw di sana, chainsaw kau pun tiba-tiba, kenapa tidak boleh jalan sekarang? Begitulah dia punya taktik. Kamu tahu apa taktik dia? Supaya orang tidak boleh terus membalak. Ya, sebab mereka cakap-cakap tidak juga mau dengar. Jadi apa kamu buat? Nah, itulah taktik dia. Itu yang taktik diajar. Kami bilang, ini tidak boleh lah. Ini taktik-taktik begini-begini macam salah juga lah. Takkanlah dia orang pun begitu, kita mau ikut-ikut juga dia orang. Jadi kita tidak boleh gunakan dia orang punya cara untuk menindas kita, balik gunakan itu cara menindas dia orang. So ini boleh juga nih, oppress dengan si yang kena oppressor ini. Oke, so itu cerita dia itu. Ini gambar kami yang lama ini. Tengok-tengok. Ini yang budak-budak yang organize dia orang buatlah begini-begini. Ini tahun 95 lagi nih. Tengok kan, dia orang sudah buat poster. Dan dia orang belajar untuk buat poster supaya boleh pergi sana. So, ini sekarang ini yang kamu tengok tuh yang youth sekarang tiba-tiba keluar dengan begini-begini semua ini. Di tepi jalan itu mungkin inilah tepias-tepiasnya, padahal semua di budak-budak semua. Yeah. So anyway, so panjang cerita dia tidak begitu sangat lah. So maksud dia tuh community organizing ini history dia tidak begitu juga panjang sangat. Kalau kita tengok dia start in 1900 saja. So kalau kita ikut sampai sekarang baru lebih kurang 100 tahun ini community organizing. Tapi dia sangat evolve. Dan training yang kita terima di Filipina itu tidak boleh pakai untuk di sini. Kita terpaksa kasih ubah sesuai dengan keadaan kita. Sebab orang-orang kita lain gaya dia. Lain gaya dia. Dan dia punya action pun sangat-sangat mild. Mild punya action. Tidak apa? Itulah itu action. Itulah mungkin tidak begitu banyak changes ini. Sebab orang tidak begitu radikal kah begitu-gitu kan. So mungkin karena baca itu buku yang Books for Radicals itulah barulah boleh. So itulah dia punya itu. Dan kemudian the second section yang saya mau ialah prinsip. Sebab saya ini kasih itu. So saya mau kasih tahu kamu ada 5 prinsip saja. 5 saja. Jangan kamu lupa ini. 5 saja untuk kita organize secara berkesan, ya kita perlu ada ikut beberapa prinsip lah. Sebenarnya banyak lah, tapi 5 saja yang paling saya rasa itu mudah. Satu ialah prinsip nomor 1 ialah penindasan itu ialah peluang kita untuk meningkatkan kesadaran dalam community. Susah kamu tingkatkan kesadaran community kalau sangat-sangat comfortable itu community. Kalau masuk sana ada masalah kamu tidak apalah, macam mana kau teriak pun tidak peduli kau. Tapi kalau kau masuk community, ada masalah kamu, wah banyak masalah. Macam-macam masalah kami. Dan of course, karena sort out itu masalah juga. Nanti saya kasih tahu tuh. So, first thing, operation itu ialah opportunity kita untuk create awareness. Ya, sangat-sangat penting itu. Sebab orang-orang yang sudah oppress ini, ataupun kena tindas ini, dia tidak akan bertindak dulu. Hanya apabila dia sadar dia ditindas, baru dia bertindak. Betul. Saya kasih tahu kamu, betul. Saya kasih kamu contoh yang ringkas lah. Di Kolopis. Kolopis ini di dekat tempat saya. Karena banjir oleh Pan Borneo punya jalan lah. 2-3 tahun sudah kena banjir. Tidak sadar-sadar yang itu yang bikin dia. Saya kasih tahu dia orang. Kamu tidak sadar kayak yang itu. Mungkin itu Pan Borneo yang bikin kamu nih. Baru dia pikirkan. Yalah dia bilang. Dulu pun banjir juga di Kolopis. Dia bilang. Betul. Apa beza banjir Kolopis dulu dan banjir sekarang? Banyaklah cerita dia dulu begini. Nah, jadi kau pikir itu ada kesan kayak itu Pan Borneo
terhadap hidup kamu? Dia pikir lagi. Ya ada dia bilang. Jadi sekarang macam mana? Kamu mau buat tindakan terhadap Pan Borneo? Bolehkah? Dia bilang. Ini kerajaan tahu, dia bilang. Bolehkah? Dia bilang. Saya pun bilang, boleh bah. Sebab sekarang kamu rasa bahwa kamu sudah ditindas oleh mereka. Salahkah kamu mau minta keadilan? Salahkah kamu minta keadilan? Tidak, dia bilang, tidak salah. Tetapi bukankah mereka ini kerajaan? Nah, kan? Bila dia sadar Pan Borneo kan kerajaan bikin, dia akan membawa kita pembangunan. Jadi kalau kita nanti tidaklah jalan, dia bilang. Yalah, tetapi ada cara lain, bah. Kau boleh bikin jalan tanpa menyusahkan kau, betulkah? Sebab kami bilang di Kolopis dulu, cadangan dia ialah, instead of bikin itu jalan raya, putung dia punya kampung, buat flyover, bah. Dia buat macam ada, apa itu kaki-kaki itu, dan cantik lah itu kampung. Sebab first time di Sabah, ada highway yang lalu kampung, ada community di bawah. Macam di Jepun kah, macam di tempat-tempat, ada juga di China sekarang lah, di beberapa tempat. Jadi tarikan pelancong kamu, saya bilang. Ini menghasut lah ini. Kan kalau begini, bukan begini kak Kolopis. Sekarang semua orang tengok Kolopis pun, tiada sudah tengok kamu punya kampung sudah rusak, saya bilang. Begitu cantik itu kampung kamu, sekarang rusak oleh jalan raya itu. Apa perasaan kamu? Mulalah marah. Mulai marah sudah. Ya kan kenapa saya tidak sadar nih? Kau sadar sudah sekarang apa kau mau buat? Tidak tahu, dia bilang. Betul lah. Betul lah, apa tahu. Dia tidak tahu. Disitulah peranan itu pembangun masyarakat. Kasih dia ide. Kasih dia ide. Bukan kau yang bikin untuk dia. Bolehkah kalau buat begini? Bolehkah kalau buat begini? Kau bagilah itu A, B, C, D, E option bagi dia. Dia akan pilih. Dan dia akan pilih mana yang paling comfortable bagi dia. Betulkah? Dan kalau begitu, itulah itu cara itu community organizer bercakap dengan orang. Tapi cara bercakap ialah bukan main kasar lah. Dia cakap ialah sangat lembut sekali, sangat respectful kepada orang. Ya, so itu yang paling itu yang kita perlu paham ialah ini ialah peluang kita. Tengok orang semua ini, dia orang sama isu dia. Di Sarawak ini pun Empangan juga, Dam juga, Baram Dam. Ini ialah di Kaiduan Dam. Dua-dua ini community mempunyai, seperti yang saya cakap tadi, mempunyai isu ataupun permasalahan yang sama mereka. Baru mereka dapat bekerjasama. Jadi isu-isu ini biasanya ialah isu yang di luar daripada kau punya own personal punya problem. Kalau kau mau organize untuk masalah kau sendiri, itu sendiri kau yang urus. Jadi mesti itu ialah masalah yang dikongsi oleh ramai orang. Dan masalah itu yang kita mau gitu. Oke, itu prinsipal yang pertama. Saya sangat, kamu boleh bacalah yang baca bahasa Inggris itu, bacalah. Kedua, nah, ini kita punya taktik. Ini dalam apa itu? Tidaklah kamu pernah bahasa taktik nih. Ini taktik session, normally biasanya untuk main bola apa ini? Untuk mengatur taktik kau, strategi begini-begini. Tapi dalam pembangunan masyarakat pun kita mesti ada taktik-taktik kita. Nah, taktik tadi itu yang bikin kasih pencet kereta lah. Itu juga taktik juga tuh. Untuk memperlambatkan ya proses itu. So, ini ialah taktik untuk counter ataupun macam mana kita menangani ini penindasan ini. Ialah first thing, mesti melalui pengalaman orang sendiri. Seperti yang saya cerita pasal Kolopis itu, bila ada 5 option kita bagi, normally option yang dia pilih ialah yang ikut pengalaman dia, yang dia faham. Dia tidak akan pilih option yang lain-lain itu, sebab itu di luar pengalaman dia. Paham? Di luar pengalaman dia. So, ataupun sesuatu yang option itu yang bagi dia itu ialah salah. Walaupun sebenarnya tidak juga salah mungkin. Contohnya marah betul, buang telur yang buruk kepada orang itulah. Untuk melepaskan kepada kemarahan kan. Kau buang telur buruk kepada orang itu. Sebab tidak sudah punya itu. Hilang sudah pikiran mungkin. Kalau kita pikir betul, kalau orang itu memang begitu, terok. Kalau kau pikir buang telur kepada orang itu dari segi etika dia, betulkah? Ataupun memanglah tidak lah kan. Tetapi kalau orang itu memang terlalu sudah keras kepala, terlalu menindas orang, bukan kita timbak dia sinepang kan. Paling-paling kita kasih dia macam begitu saja. Oke, itu sebagai pilihan-pilihan yang di luar, dia tidak mau buat itu, di luar dia punya pikiran. So, kita mesti paham itu. So, begitu dia itu experience itu orang-orang itu. Banyak dia itu. Sebab ini community ini, organizer ini akan membantu dia. Dia akan tanya apa dia punya pilihan-pilihan tertentu tuh. Dan
Yang paling penting ini ialah sebab mereka juga yang akan menangani masalah ini, bukan kamu. Sebagai organizer, bila kita bercakap dengan mereka itu, kita mesti paham itu keadaan dia. Macam mana keadaan ataupun apa pengalaman orang itu. Sebab kalau kita yang suruh dia, dan kita suggest sesuatu di luar pengalaman dia, kadang-kadang mungkin dia mau ikut kamu saja. Jadi kalau dia ikut saja, selepas itu dia tidak buat sudah. Ataupun sekejap saja itu, dia tidak sustainable, dia punya itu. Dia hanya buat waktu sebab ada orang menyuruh dia. Dia macam ada paksa. Tetapi kalau kita dapat apa yang dia boleh buat dan apa yang mengikut kesanggupan dia, dan kita kasih perkuatkan lagi itu, itulah itu yang boleh kita follow up dia itu. Sebab pemahaman orang ini ialah dia tidak boleh terus pandai. Dia mesti sikit-sikit dulu, ya. So itu yang prinsip yang kedua, within experience to oppress people, macam mana kita mau bertindak, itulah yang kita mau buat, ya. Kedua, ialah beyond anticipation itu oppressor. Itu ya contoh yang beyond anticipation oppressor ini ialah dia kadang-kadang ini penindas ini, dia selalu menindas sebab dia tengok orang kampung atau community itu tidak tahu apa-apa. Dia akan pergi sana, mungkin dia pergi tembang kayu dia kah, ataupun tiba-tiba dia buat sesuatu di kawasan itu. Jadi orang kampung pun tengok saja. Sebab dia tengok, dia takutlah. Dia takut. Jadi si penindas ini ataupun operator siapa-siapa sajalah yang pergi sana itu, dia selalu beranggapan bahwa dia ada kuasa, dia ada duit, dia ada connection. DO kawan dia, itu Adun pun kawan dia. Dan siapa-siapa lagi, mungkin ketua menteri pun kawan dia. Contohlah. Sebab kenapa dia kawan-kawan tiga ini? Sebab mungkin dia ini kontraktor, selalu juga bagi-bagi sedikit-sedikit duit sini sana lah kepada orang-orang ini. Jadi dia senang tutup mulut mereka. Nah, apa yang mereka tidak jangka ialah tiba-tiba ini apa itu contoh lah, tiba-tiba ini community pergi melapor polis. Sebab dia tidak jangka bahwa community pandai melapor polis. Tidak ramai pak orang melapor polis, betulkah? Adakah ramai orang yang pandai pergi melapor polis? Takut polis adalah melapor lagi. Sebab pengalaman di orang dulu ialah tidak bagus. Bila dia orang pergi polis, instead of mau dengar kenapa begitu-begitu, dia orang kadang retak lagi. Kadang kasih susah lagi. Apa kamu buat sini? Begini-begini. Saya dengar kamu pergi begini. Waktu baru tuan, belum lagi habis siap, sudah itu polis cakap begitu, baliklah. Ya, dan dia tahu itu bahwa ini kadang-kadang ini yang penindas ini, polis juga kawan dia. Dan dia tahu bila orang kampung datang, dia sudah kasih tahu tuh polis bahwa bila dia orang datang, halau dia orang. Kan, betul nggak? Jadi, apakah tindakan-tindakan yang tidak boleh disangka oleh mereka? Satu ialah macam begitu. Satu lagi ialah tindakan undang-undang. Nah, itu yang bagus, Pak, tindakan undang-undang. Dia tahu bahwa orang community tidak boleh buat tindakan undang-undang. Sebab dia tidak duit, dia miskin. Apalah, dia tidak lawyer, tidak apa-apa semua. Jadi, macam mana tiba-tiba dia buat tindakan? Terkejut itu orang yang menindas mereka itu. Sebab di luar jangkaan dia. Dan kamu boleh pikir lagi lah, benda-benda yang di luar jangkaan, itulah yang taktik yang digunakan itu. Ya. Mungkin kebanyakan kerja FS ini tidak memerlukan itu lah. Tapi kadang-kadang ada juga perlu tuh, dalam bukan bentuk yang lain, tetapi kita kena pikir, katakanlah kita bertemu dengan kita punya halangan dalam kerja. Contohnya kamu sedang buat sesuatu conservation ataupun macam Ramsar punya area di sana tuh kamu sedang buat, adalah orang-orang politician pergi sisip-sisip sana mengacau kamu begini-begini dah. Itu karena organize itu orang kampung macam mana mau supaya boleh apa itu kira mencari jalan supaya itu siapa-siapa yang menghalang itu kita boleh atasi lah. Dan itu kadang-kadang dia perlu pemikiran yang kreatif di luar jangkaan. Itulah itu. Itulah otak radikal ini lain. Dia tidak ikut lurus punya. Kalau kau lurus punya pemikiran, kau tidak boleh jadi organizer pun. Jadi dia mesti organizer ini adalah orang-orang yang tidak boleh jaka-jaka. Sekarang si Cynthia sudah kasih expose saya punya dengan introduction dia tadi dia sudah expose kepada kamu lah. Saya punya apa itu apa saya buat lah maksud dia. Tapi anyway tidak apa. Saya pun mau tua sudah jadi itulah saya mau share hari ini supaya inspire kamu begitu-begitu. Sebab community organizer ini mesti tidak boleh di depan juga. Dia seolah-olah yang kamu selalu cakap macam angin. Kamu boleh rasa dia tiup.
Tetapi kau tidak tahu dari mana itu angin datang. Tapi sudah kena tumbang itu kayu oleh angin. Betulkah? Tidak tahu dari mana itu angin, siapa itu angin pun tidak tahu. Begitulah itu. Of course, susah juga mau kadang-kadang sebab ini orang tinggi dia punya pride. Kalau kita buat sesuatu achievement atau sesuatu yang berlaku yang kita yang buat, tidak boleh simpan, mesti mau kasih tahu orang. Betulkah? Sebab itu pride kita itu mau kasih tahu, saya yang buat itu, saya yang itu, begitu-begitu kan. Tapi kau mesti tahan. Kau bilang, boleh tahan tuh. Kau pikir boleh tahan kah? Benda-benda yang bagus ini susah mau tahan tau. Saya kasih kamu contoh yang paling ringkas sekali. Katakanlah kamu pilih lotre. Malangnya keda sudah ban lah. 4D, 4 ekor. Dan kamu memang selalu pilihlah dengan kawan-kawan kamu. Dan setiap kali kamu bercerita dengan kawan kamu, semua kan duduk-duduk. Kau tahu apa dia orang punya topik? Kalau bukan politik, pasal 4D lah. Digit lah dia orang punya topik ini. Dan katakanlah, dia orang pun semua brag nih. Itu hari saya sikit lagi nomor saya kena malah jauh lagi mungkin. Tapi dia sikit lagi dia bilang. Satu lagi ada data balik dia bilang. Kalau saya kasih pusing, sikit pusing dia bilang. Ini mengam. Dan satu lagi bilang, ya siapa hari itu begitu. Ngamam saya terbeli, keluar pula dia bilang. Dan dia ngamam saya ada waktu itu yang saya jalan-jalan itu dia bilang kan, dokter dia bilang, kenapa? Kau punya kereta keluar apa? Workshop tidak saya masuk workshop. Numpur kau keluar. Ya kak. Numpur kereta dorong penting saya pada tuh 779 kan. Betul. Saya pergi cek kan betul keluar. Terus dia tanya. Jadi kau apa itu spend lah, belanja lah. Berapa tiket kau beli? Saya pun mana ada saya beli numpur. Saya pun tidak tahu dia keluar atau tidak. Kamu yang mungkin tahu ini kamu yang beli. Anyway begitu. Tapi yang saya mau kasih tahu kamu ini ialah katakanlah salah satu orang itu kena ataupun kamu kena numpur. Bukan banyak pun. Third prize saja kamu kena. Dan kamu akan simpan dan kamu tidak mau kasih tahu kawan-kawan kamu. Bila kamu berkumpul. Itu orang ataupun kamu tahan gak? Tidak mau kasih tahu orang semua itu. Ini kabar gembira untuk kamu nih. Something yang kamu proud nih kena nih. Macam. Oke. First time boleh tahan tidak payah kasih tahu orang. Second time boleh lagi tahan lagi. Third time tidak boleh tahan, sudah mau kasih tahu juga orang. Rahasia kamu terbongkar juga itu. Sebab sesuatu yang sangat bagus, yang kamu rasa bahwa satu kemegahan kamu itu tidak boleh disimpan dalam hati. Ya, tapi organizer karena kawal itu. Maksudnya itu karena kawal emotion kamu. Supaya sesuatu kemarahan, kegembiraan kamu tuh kawal aja, cool saja supaya orang akan tidak terpengaruh dengan kamu, dengan emosi-emosi itu. Itu yang sangat-sangat penting. Yang saya belajar lah. Dan saya masih belajar sekarang lah. Yang of course sebab ini melibatkan kita punya personality, pribadi sendiri. Oke kah? Itu paham dia tuh. Itulah itu yang kita buat untuk operasi punya. Prinsip yang ketiga. Ini yang saya cakap tadi, orang akan bertindak based on dia punya kepentingan. Siapa mau buat sesuatu dan tidak dapat apa-apa kan? Seorang akan tanya, saya sibuk-sibuk nih buat begini-begini. Apa saya dapat? Dia bilang. Kau dapat balik tanah kamu. Wah, boleh. Ataupun dia bilang, apa saya dapat sibuk-sibuk ini? Kau akan dapat kawasan tadahan kamu. Kawasan tadahan lah. Ataupun, wah, sibuk-sibuk ini kamu akan dapat jalan raya. Ataupun, kalau kau tidak elektrik, kau sibuk-sibuk ini supaya kau dapat elektrik. Begitu. Oke, itu satu. Dan ini yang kita perlu tengok. Bila kita masuk di community, ini mesti kita tanya juga, apakah dia isu-isu yang betul-betul di dalam hati mereka. Yang itu. Dan ini ialah kadang-kadang susah juga. Sebab ini self-interest ini ataupun sesuatu yang mereka inginkan ini ialah pelbagai. Dan banyak dia punya peringkat-peringkat juga. Dan kadang-kadang yang diorang kasih tahu kamu itu bukan betul-betul. Dia hanya dia punya simptom saja. Simptom saja. Itu yang paling penting lah. Kadang-kadang dia kasih tahu kamu. Jadi apalah masalah kamu di sini? Dia bilang, oh masalah kami di sini sebenarnya ialah tidak pekerjaan ini. Dia bilang, kami mau cari pekerjaan tapi tidak kerja. Jadi kau pikiran, oh sebagai pembangun masyarakat, kau boleh sediakan kerja kau untuk mereka. Tidaklah kan. Kau tidak boleh jadi, mana adalah kemampuan kau untuk sediakan kerja untuk mereka. Tapi bila kita tanya lebih lanjut lagi, kenapa orang sini susah mau cari kerja? Soalan seterusnya. Dan mereka mungkin bilang, oh
di sini ini kan orang pun tidak pergi school, dia bilang, tinggulah ini budak-budak pun tidak pandai membaca, begini-begini semua. Oh, kamu tidak. Oh, oke. Jadi mungkin masalah kamu ini ya pendidikan kah? Contohlah, sebagai pendidikan kah masalah-masalah ada. Dan seterusnya kita korek gitu. Sampai kita boleh korek yang tidak lagi boleh dikorek. Nah. Itulah itu kerja itu community organizer. Mau tanya itu soalan. Jadi soalan-soalan kita ini penting supaya mereka akan dapat menjawab dengan bagus, ya. Dan itulah itu apabila mereka bertindak juga secara bersama juga, dia orang punya kesadaran meningkat dan kadang-kadang mula-mula itu mungkin dia bertindak based on dia punya kepentingan, tetapi bila dia melihat keadaan yang lebih besar, dia akan bertindak berdasar kepada prinsip sudah. Ya, apa maksud dia itu dari self interest menjadi prinsip, dan bila prinsip ini nanti kita akan pergi kepada keadilan sudah. Ya, dia tidak kasih tahu ke awal-awal bahwa apa masalah kamu? Tidak keadilan di kampung saya. Adakah orang cakap begitu? Tetapi sebenarnya ujung cerita itu ialah berkaitan dengan ketidakadilan dalam sistem itu membuat mereka begitu. Dan itu yang kita perlu address, itu masalah itu. Dan untuk address ini masalah sangat complicated lah. Dan itulah kamu perlu training lagi, training macam mana mau buat itu. Ya. So, itu dah contoh-contoh ini orang sini dia bilang kan, kebanyakan ini orang asal di Sabah ataupun di Sarawak ataupun di Semenanjung ini, isu utama mereka ialah tanah. Sebab mereka tanah adalah hidup, dia bilang. Tanah ialah segala-gala baik kami mereka. Tidak kerja pun tidak apa. Yang penting saya ada tanah, saya boleh tanam, saya boleh hidup, boleh dia bilang. Saya boleh makan lah menggunakan itu sumber-sumber. Betul juga makan. Cuma kalau banyak duit pun kau tidak benda mau beli. Tidak makanan. Itu duit pun, kertas pun tidak boleh dimakan, betul kah? Nah, jadi arti dia itu yang dia orang mau. Tunggu itu sebagai. Dan ini di sini ini ialah air yang dia mau. Jadi kalau ada isu ini senang organize itu community sebab dia ada satu yang sama permintaan itu community itu. Jadi bila kita bawa dia, bila kita buat dia senang lah. Nah, itu ialah yang ketiga. Keempat yang kita perlu tahu ialah ini community organizing ini bermula daripada sesuatu yang sangat simple dulu. Kemudian dia akan menjadi sesuatu yang konkret. Kemudian dia akan menjadi yang mungkin jangka pendek punya. Kemudian baru dia menjadi lebih complicated. Lebih complicated. Jadi bila kita buat ini, katakanlah memulakan sesuatu proses pembangunan masyarakat di suatu community itu, walaupun mereka banyak isu dia, tetapi kita itulah saya bilang tadi itu, kita identify betul-betul yang mereka mau dan sanggup mengorbankan diri, masa mereka dan semua itu untuk menyelesaikan itu masalah. Jangan kamu buat sesuatu yang oke juga itu, tapi tidak pun oke juga. Macam tuh. Tidak boleh lah kan. Dia mesti yang betul-betul dia orang mau itu. So, biasanya kita mulai daripada yang simple. Tengok, simple itu ya maksud dia mungkin 1-2 faktor saja yang menyebabkan dia itu. Dan begitu juga konkret ialah yang mereka betul-betul rasa. Jangan buat sesuatu yang diangin-angin saja. Contohnya, kita akan buat supaya kita mau tukar kita punya YB. Boleh juga, itu kira konkret juga, tapi bukan susah kamu mau buat itu, kamu pikir. Sangat-sangat, boleh, tapi dia bukan masalah. Mesti ada yang, siapa yang kita mau kasih tanding nanti kan. Nah, kalau belum pun cari siapa yang dia calon, nah, janganlah pikir itu dulu. Oke, so contoh-contoh yang simpel ini ialah macam kemudahan asas. Mungkin kampung itu tidak air. Mungkin dia harap hujan saja, dan kadang-kadang air dia itu dari pergi pun kadang-kadang kotor begitu. Tetapi dia tinggal di kawasan yang mungkin berbukit dan mungkin ada sumber gravity, tapi sumber gravity itu jauh, mungkin 2 kilometer dari tempat itu. Bagi orang kampung itu sangat jauh. Tapi bagi kita yang sudah biasa pasang gravity system 5-6 kilometer, itu sangat dekat. Bersyukur. Sebab ada sumber yang 1 kilometer saja. Tapi orang kampung jauh. Sangat jauh itu. Sama bayangkan kalau mau beli 1 kilometer punya pipe. 10 gulung juga itu. Orang kampung tidak boleh imagine. Itu dia saya bilang, orang kampung banyak yang kita boleh buat sebenarnya. Tapi mereka tidak boleh imagine. Kita boleh buat. So, contohnya ialah kamu mau mereka ada dia punya itu. Kenapa kita buat begini nih? Ialah dia begini. Kan orang macam-macam dia punya idea lah, begini-begini. Dia orang pun pendirian macam-macam. Bukan saja dia punya pendirian mungkin dari segi agama satu, mungkin dia punya politik pun berlainan. Sejiran, di sini warisan.
sana PBS, sana UPKO, sana UMNO, begini-begini, satu kampung. Macam mana mau atur mereka? Kalau aku mau ganti YB, memang sukar. Sebab setiap parti dia akan bilang, kami yang mau gantikan. Dan yang lain-lain tidak sokong dia kan. Begadu derangan. Tapi kalau semua pun mau minta air bersih, tidak peduli. Dia akan merintasi politik kamu tidak peduli. Sebab semua orang memerlukan air bersih. Itu sebagai contoh. Dan yang simpel juga ialah jalan raya. Kalau masuk ke tempat itu, tidak tahu lah Cynthia punya tempatnya oke juga lah. Itu dia punya gravel. Boleh juga atur itu kampung supaya kena seal kamu di Cynthia. Kalau kamu organize ini, orang-orang sini tembus sana. Ya. Itu juga senang. Sebab konkret, boleh nampak itu. Dan bila dia terjadi nanti, sangat gembira itu orang boleh nampak. Tetapi kalau kau bercakap mengenai keadilan, kami mau keadilan, ini adalah ayat yang abstrak. Macam mana kau tahu sudah kau capai keadilan? Adakah graf-graf dia itu? Graf kamu gitu. Kamu boleh nampak in the first place, apa itu keadilan? Apa kau punya benchmark untuk keadilan kamu? Sebab keadilan bagi orang lain-lain tahu. Ada orang begini, keadilan bagi dia. Si ini tinggi, satu orang lagi keadilan dia. Lain-lain. Nah, tapi jalan raya semua pun, of course, taraf jalan raya itu lain-lain lah kan. Tapi sekurang-kurangnya kita bilang, jalan raya yang boleh dilalui dan tidak merosakkan kancil saya. Oke lah itu kan. Asal saja kancil tidak dirusak, ya kereta lain pun oke juga. Macam itu. Short term juga ialah isu yang kita boleh address dengan cepat. Ada kadang-kadang ini isu-isu yang cepat kita boleh address di sana. Nah, kadang-kadang juga senang dimenangi. Contohnya ada orang tiba-tiba tidak tahu, sengaja dia masuk kawasan kampung dan mungkin mengambil kawasan itu, dia tahu sudah sempadan, tapi pura-pura dia tidak sadar sempadan dia. Dan terang-terang bagi kita. Jadi macam mana mau kasih stop dia, itu karena organize juga itu orang. Satu orang tidak boleh stop dia tuh. Dia mesti itu seluruh kampung akan bersatu hati dan makasih berhenti dia. Itu maksudnya yang senang-senang punya. Kemudian personal juga. Kadang-kadang ini apa yang kita buat ini ialah mungkin kita punya target. Dia punya penindas ini ialah senang. Satu company saja. Paham nggak satu company? Dia ini company yang individual punya. Ataupun satu orang saja. Ada juga kadang-kadang satu orang ini hebat nih, bukan company pun. Satu orang ini sendiri merusakkan kampung. Tiba-tiba pandai-pandai dia pergi buat sesuatu, dia pergi putung tuh bukit-bukit sana, dia satu orang nih buat begitu. Dan orang kampung pun tinggal saja terkejut. Apa kita mau buat sekarang? Mungkin satu orang begadu pula. Tapi kalau seluruh kampung dengan dia, barulah tidak dapat begadu. Sebab dia tidak boleh lawan kan? Begitu maksud saya. Dan pelan-pelan dia jadi complicated, menjadi abstrak, dan lama-lama yang paling complicated ialah sistem. Sudah kita mau ubah sistem. Sistem-sistem yang ketidakadilan itu. Sistem contohnya pendidikan yang kita mau ialah begini. Tapi yang dapat sekarang ini. Kita mau yang begini. Macam mana mau atur supaya dapat ini. Jadi banyak proses-prosesnya. Panjang dia punya proses. Ya, sampai dia melibatkan pengubahan dasar-dasar. Change in policy dan sebagainya. Prinsip yang kelima ini ialah community ataupun orang-orang yang terlibat itu, dia buat decision dia, ataupun keputusan dia itu dalam sepanjang proses itu. Seperti dia itu, bila dia buat itu decision itu, kita mesti paham bahwa community organizer, hanya kita tunggu di sini, community organizer leaders should not and cannot make decision untuk community. Tidak boleh buat keputusan untuk community. Sebab mereka yang akan buat tindakan nanti. Itu susah kadang-kadang sebab kita pikir, lambat juga nih community ini. Lembek betul. Kenapa lah ada orang begini-begini? Bagus kita buatlah sejak. Kamu buatlah, nanti yang kamu susah juga. Sebab lain kali dia tidak mau buat sudah. Tetapi, jangan risau, ini hanya yang permulaan saja. Ini macam kasih jump start dia saja. Dia belum biasa. Sebab ini community kita ini yang tertindas ini selalu mengharap kepada YB dia. Ada masalah, YB. Ataupun kadang-kadang mau pergi sana jabatan, mau pergi sana DO, begini-begini. Walaupun dia orang tidak akan peduli. Tapi dia sangat mengharap. Dia sangat baik hati dia. Dia akan pikir bahwa macam mana juga. Tidaklah pada sampai hati kasih. Kan dia orang ini kerjaan patut dia jaga kita. Begitu-begitu. Jadi tidaklah sampai dia orang kasih rusak kita. Contoh kampung Kelepis lah saya bilang tuh. Dia bilang, macam mana juga. Kan ini kerajaan punya project. Dia bilang, macam mana kita membentak kerajaan punya project.
So itu bukan itu bukan pernyataan yang betul lah. Sebabnya yang kita bantah bukan itu project. Yang kita bantah ialah cara dia buat itu project. Betul kah? Itu berbeda tahu. Dua perkara berbeza. So kita tidak menghalang dia buat tujuan raya, tapi kita tidak bersetuju cara dia buat sehingga menyusahkan kita. Jadi disitulah kita punya argumen bagi mereka. So itu orang-orang kolopis. Saya ada sedikit juga buat community organizing sana lah. So, saya kasih tahu dia, kamu tahukah apa kau punya ultimate aim kalau kau mau sue ini Pan Borneo? Ultimate aim kita sebenarnya adalah good governance. Bila kita ada good governance, bukan saja baik untuk orang kolopis, tapi semua orang yang terlibat dengan Pan Borneo akan mendapat manfaat yang sama. Dan seluruh jentera kerajaan yang terlibat, yang menyokong Pan Borneo juga akan dibangunkan daripada tidur. Dan mereka juga akan sadar bahwa diorang tidak boleh suka-suka buat kerja dia. Sesuka hati. Nah, contoh yang sebagai kamu tindakan yang bagus juga ialah apabila ada cikgu di Kota Belud yang tidak datang untuk mengajar itu kelas. Sampai gagal itu budak bahasa Inggris dia. Bila dia sampai umur dia itu, dia sue itu cikgu itu dan termasuklah jabatan pendidikan dan sebagainya. Mereka pun panik semua. Kucar kacir jabatan semua begini-begini sebab ini budak sudah buat itu begini. Dan diorang, kau tahu apa dia buat? Dia mau supaya tarik itu case. Kan? Kamu tahu juga kan tuh cerita-cerita tuh. Kamu udah dengar tuh? Ya. So, apa itu? Keadaan begini ialah apabila tindakan mahkamah itu sudah dibuat, jadi cikgu-cikgu di seluruh Malaysia takut sudah mau buat itu. Betul kah? Kau nampak itu dia punya tindakan itu ialah sangat kecil, tapi berani punya tindakan, dia boleh mengubah itu sistem dia itu, ataupun mengubah itu kebudayaan dia itu. Jadi, saya kasih tahu tuh orang kolopis yang di sana bahwa kalau kamu buat ini, kamulah yang menunjukkan jalan ini untuk begitu. Supaya lain kali bukan saja Pan Borneo, tapi semua yang pembuat jalan raya di Sabah akan berhati-hati sebab mereka takut akan disu nanti, akan disaman nanti. Dan kalau kena saman ini banyak ini, kena suruh bekerja banyak, dia akan rugi juta-juta nih. Bila dia bilang tutup, ini kena terus berhenti kerja semua, begini semua. Karena kalaulah di perintah dia ialah dia berhenti kerja, dia begitu-begitu. Bagi mereka setiap hari ialah duit. Dia orang tidak mau itu, betulkah? Dan saya pikir kalau saya boleh bayangkan sudah, the moment kalau kita dia orang kolopis ini akan sue, dia orang akan coba untuk selesai di luar terus. Dia akan coba untuk selesaikan itu supaya dia tidak akan melengahkan dia. Tapi itu kah orang kampung mau? Itu pun mesti orang kampung bersedia bahwa kamu tidak mau merending. Sebab at the end of the day bukan karena apa? Ini ialah for good governance punya. Ini mesti dibincang begitu-gitu supaya nanti tidak lagi berulang ini kerja ini. Sebab perkara ini yang bila orang buat jalan dia tidak peduli, hantam kromo saja. Bagi begitu banjir, kau tahu kalau pis pun 1 tahun saja 6 kali banjir sudah. Hujan sedikit saja banjir, mau tidur malam pun tidak tenteram. Saya bilang kamu tidur dulu, kamu tidur, kamu hujan kamu boleh tidur. Tidak masalah, dia bilang sekarang mau hujan saja susah mau tidur. Punya sakit itu kalau saya tuh itu lebih banyak dia punya sakit mental, tidak tahu apa mimpi lah selepas tuh. Kamu boleh bayangkan. Tapi ini orang, kalau tiada orang yang kasih agitate, dia kasih begitu, dia oke saja itu, apa boleh buatlah. Kan proyek kerjaan, kita berserah sajalah, kita harap sajalah hujan tidak kuat. Nah, ini apa maksud dia deh. So, organizing, membangun masyarakat ialah kita mau kasih naik ini orang supaya dia faham bahwa dia bukan menentang kerajaan, tetapi dia menentang segala perbuatan mereka yang tidak ngam. Betulkah? Itu berbeza begitu. Berbeza. Kalau kamu menentang kerjaan, buat apa parti bahkan politik kan. Itu yang saya maksud dari awal. Ini ialah social action. Social action berlainan dengan political action. Ada juga related kalau kita mau kasih sambung dia lah. So itu dia mesti buat dia punya decision. Dan sangat penting yang tertindas itu mesti buat dia punya itu. Dan macam mana dia orang buat itu, dia akan melalui proses dia yang sangat-sangat rumit kadang-kadang. Tapi paling bagus biar dia orang buat kesilapan.
Tapi pastikan bahwa kesilapan yang diorang buat ini kesan jangka panjangnya kecil saja. Ini macam pengajaran Pak ini. Kalau community buat dan dia buat decision dan tapi organizer kalau kamu nampak bahwa dia punya decision tidak bagus. Decision dia tidak bagus. Dia mau terus juga jumpa. Katakanlah dia bilang decision dia ialah kita akan jumpa YB supaya kita akan minta bantuan begini-begini. Kamu tahu bahwa dia akan mendatangkan kusung bahkan. Dan YB pun tidak mau jumpa, tidak interested dengan diorang pun. Tapi kau tidak boleh cakap, tidak boleh. Sebab itu kau yang buat decision sudah. Biarlah. Oh, kalau kamu pikir terbaik, diorang boleh senaraikanlah decision diorang. Kita boleh buat ini dulu. Dan mungkin dia bilang, apa kita buat dulu? Apa keputusan kita? Siapa kita mau jumpa dulu? Begitu-gitu. Dan mungkin dia mau jumpa YB lah. Nah, bila dia sudah jumpa YB, dan YB pun tidak layan diorang, dia akan balik sedih. Dia akan balik macam, ya, tidak berhasil lah ini, dia bilang. Bagus kita bubar saja, kita punya kumpulan nih, bertindak nih. Nah, boleh begitu, boleh juga begitu. Tetapi itu saja kesan dia, betulkah? Dia tidak memberikan kesan yang lebih buruk lagi kepada dia. Nah, ini lagi peranan lagi itu pembangun masyarakat. Kasih bisik-bisik dia orang. Oke, tidak apa-apa tuh. Sekarang kamu sudah try, tidak boleh. Try lagi lah, coba lagi cara lain. Makasih pembangun masyarakat sudah tahu itu hasil dia ending. Tapi dia tidak mau, dia mau kasih ajar. Dia tuh melalui proses itu supaya kau dapat itu experience dia dan kau dapat duka cita itu. Sebab kalau kau tidak duka cita, kau tidak pandai membesar. Kau tidak ada. Kau mesti mengalami ini kerumitan baru kau boleh naik. Apakah itu? Mungkin kamu sendiri pun begitu, Pak. Personal life kamu begitu juga. Ini semua ini ialah klasik, Pak ini. So, itulah itu biar mereka, tapi jangan itu. Kemudian baru mereka akan belajar daripada kesilapan. Jadi bila mereka sudah belajar kesilapan, 2-3 kali dia buat, ada saja tidak ngam, by the third time, dia tidak sudah silap. Tapi dia akan buat keputusan yang bagus. Dan lain kali nanti, bila dia buat keputusan, dia tidak buat terburu-buru. Paham? Dia akan buat supaya dia adalah itu. Masa saya mau habis kah? Udah pakai saya habis nih. Sedikit lagi. Macam syok kan? Itulah itu 5 prinsip itu. So, prinsip yang kelima ialah biar itu community yang buat keputusan. Jangan kamu buat keputusan untuk mereka. Kenapa? Sebab mereka juga yang akan buat itu kerja. Ya, tetapi pandukan mereka, maka lead mereka kepada yang itulah. Kemudian yang nomor 4, apa itu? Mulakan daripada kerja-kerja yang senang dulu. Dan baru kau boleh yang susah-susah. Seterusnya, ketiga, orang akan bertindak based on dia punya self-interest dia. Apa yang mereka nampak di situ. Itu pun kau mesti sort out itu interest itu. Banyak interest di orang tuh. Kedua, itu taktik dia tuh untuk counter dia itu ialah sesuatu yang mungkin within itu experience to community, dan satu lagi ialah beyond expectation itu oppressor. Jadi kamu jangka, orang ini tidak berjangka, kita buat begini. Dan yang first one itu saya bilang itu ialah peluang kita untuk organize kalau kamu nampak di sesuatu kawasan itu. Itu ya satu yang paling penting. Oke, so itulah itu. Dan kemudian saya pergi yang last part. 3 skill saja yang kamu perlu, yang paling penting untuk permulaan lah. So, skill yang paling penting sebagai pembangun masyarakat ini adalah skill mendengar. Mendengar. Ada yang cakap tadi, 2-3 orang yang cakap tadi, saya datang sini, saya punya tujuan ialah mendengar. Sangat bagus. Belajar pun satu juga, tapi first thing ialah mendengar. Sebab mendengar dan belajar ini lebih kurang sama apa ini? Ya, so mendengar. Organizer mesti ada ini. Kalau kau tidak pandai mendengar punya orang, susah. Kau punya idea saja, matilah, tiada lah itu. Tidak boleh jadi organizer lah itu. So, mesti dia itu ialah mempunyai apa itu, memang kau punya gaya ialah pandai pasang itu telinga betul-betul, supaya kau boleh dengar itu macam mana keluhan community. Ya, keluhan community itu. Dengar betul-betul. Kalau ada meeting pun diam-diam, dengar. Jangan baru meeting kau saja yang bercakap. Selepas itu nanti tidak orang pun ingat apa kau cakap selepas itu. Kau mesti dengar. So, kalau kamu selalu masuk kampung tuh, kalau ada meeting-meeting, kau pergi duduk sana, pergi dengar saja. Dan dari situ, kamu boleh tahu apa yang akan berlaku di situ. Dan ini, mendengar ini memerlukan ada hubungan dengan orang-orang tertentu. Sebab ini berapa dalam kita punya
cerita dengan orang itu ialah bergantung dengan berapa rapat kita dengan orang-orang betul. Oke, so kita boleh dengar kalau kau tunggu sini itu kan, dia bilang. Dan kadang-kadang ini, bila kita mendengar ini, kita boleh nanti ada soalan-soalan yang menarik untuk dia. Sebab kalau kita tidak mendengar, kita tidak tahu apa soalan untuk mau tanya. Kemudian, macam juga kalau kita bercerita dengan kawan, kita dengar dia, sesuatu kita respon. Kita dengar dia, kita respon. Dan respon kita ngam. Sebab kita dengar pada cakap. Ada orang yang bercakap-cakap, dia pun bercakap, menyampuk saja. Dan bila dia mau tanya soalan pun tidak ngam. Out of topic. Paling orang tidak suka itu orang. Betul kah? Kamu pun tidak suka kawan-kawan begitu? Kamu avoid itu orang-orang begini. Menyampuk saja. Tidak ngam topik. Orang syok-syok bercerita pasal benda. Tiba-tiba pula benda B dia mau introduce. Kan? Patut dia pergi menyampuk lah pasal benda itu maksud saya. So, itu skill yang kamu perlu buat. Pelan-pelan. So, skill ini yang paling susah punya. Tapi paling critical. Skill kedua ialah membina hubungan. Building relationship. So, kalau kita pandai dengar, kita mesti juga pandai buat PR. Kita punya hubungan dengan orang-orang itu. Supaya orang akan merasa senang dengan kita. Dia macam tidak rasa macam dia stres kalau kamu ada. Sebab kamu terlalu demanding. Kamu mau ini, kamu mau buat itu. Kenapa itu? Sudah jalan ke itu project. Begitu-begitu. Kita bilang minggu tadi begitu-begitu. Saya datang begitu-begitu juga itu. Orang kampung pun, bos datang sudah. Dia, instead of kau jadi dia punya rakan, community organizer, dia jadi bos sudah. Bila jadi bos sudah, kau tahulah, kerja dia ialah untuk memuaskan hati bos saja. Dan kerja itu memang buruk. Tapi kalau dia buat itu sebab dia senang hati buat itu kerja, dia kasih itu bagus. Dia akan buat bukan karena bos, tetapi dia buat karena dia pikir itu kerja itu penting dilaksanakan. Dan bagus untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Begitu Pak itu. Masalah kita ini ya kenapa jabatan-jabatan kerjaan ini ialah begitulah keadaan dia tuh. Tidak begitu maju lah. Sebab semua pun ada bos dia begitu-begitu. Jadi bila dia kerja jam 5 pulang sudah. Dia tidak memikirkan yang kreatif untuk membuat itu kerja lebih interesting dan bagus untuk rakyat begitu-begitu. Itu topik lain lagi lah. Tapi maksud saya ialah kita mesti ada itu kebolehan untuk build relationship ini. Macam mana kita build relationship? Saya bagi kamu contoh yang bagus. Kalau build relationship di kampung, coba kamu ikut aktiviti di orang. Apa aktiviti di sana? Jangan dulu bercerita lah. Jangan terus datang sana mau tanya isu lah, apalah. Takut orang. Siapa ini orang nih? Apa dia mau nih? Macam-macam boleh dia tanya soalan. Macam polis saja. So di situ kita mesti libatkan kerja. Kalau aktiviti mereka ialah menanam padi. Saya tahu lah ada kumpulan menanam padi sini. Saya sengaja pilih menanam padi. Cobalah ikut menanam padi. Cobalah macam mana cara menanam padi. Macam mana susah menanam padi. Macam mana itu lumpur. Macam mana itu kalau ada lintak begitu-begitu. Dan bagaimana panas itu matahari. Tahu nggak tuh? Bila kamu ada itu, nanti kalau kamu bercerita pasal isu mengenai petani, kamu akan berfaham apa perasaan orang. Kamu akan faham kenapa orang tanya itu soalan. Baik kamu soalan-soalan orang ini soalan bonus saja ini. Macam soalan budu-budu. Tapi bagi kamu. Tapi bagi dia itu adalah sangat-sangat penting bagi dia. Kan? Contoh dia bilang, macam mana saya mau pastikan bahwa saya punya sawah ini, dia bilang, dia punya air cukup. Dia bilang, kamu soalan kau ini, macam mana ini? Tapi kalau kau pergi sana dan memang tidak air itu sawah, kau pun pening kepala kan. Hari mana mau ambil air tuh? Kau pun sama-sama pikir begitu. Baru kau paham bahwa penting soalan dia orang nih. Sebab kalau tidak air, dia bilang, ini padi tidak boleh tumbuh dengan sehat. Tidak cukup air dia. Kadang-kadang ada air, tidak air. Mau tumbuh pun terbantu pertumbuhan dia. Sepatutnya dia punya hasil begitu-begitu. Tapi dia dapat separuh saja. Dapat gitu. So, maksud dia itu ialah kita coba cara kita untuk listening dan cara kita untuk berriset ialah coba ikut-ikut aktiviti dia dan buatlah apa yang mereka buat. Dari situ nanti dia akan ambil kamu sebagai itu kamu punya rakan. Nah, itu juga sesuatu itu. Jadi baru kita punya apa orang bilang trust di situ. Kita ada dia punya orang yakin dengan kamu bahwa kamu tidak datang sana untuk mempergunakan dia. Satu. Kamu tidak datang sana untuk mengambil kesempatan. Dua. Itu semua penting.
Mungkin kamu pikir bahwa memanglah saya tidak datang sana untuk mengambil peluang mereka. Mana? Saya mau datang untuk tolong mereka, Pak ini. Tapi mana ada orang tahu itu? Betulkah? Coba kamu orang kampung, tiba-tiba ada orang datang di kampung kamu. Apa persepsi kamu? Walaupun dia bilang, oh saya datang untuk tolong kamu. Kamu percaya itu orang? Baik juga kau ini macam malaikat kah? Angel kah datang dari sini? Jarang ini orang datang begini-begini nih. Apa kau buat nih? Kau dari mana? Dari Keke. Kenapa kau susah-susah sini? Tidak air dia kurang di batangan ini sama semua pun. Memandi pun mandi di sungai yang air tidak pipe semua begitu-begitu. Kenapa kau tiba-tiba datang sini? Mesti orang tuh banyak soalan-soalan dia. Dia akan tengok, oh ini orang ini apalah dia mau buat sini ya. Tapi semua ini akan hilang bila dapat bahwa dia akan kamu ikut-ikut. Ya begini, kau tidak tanya soalan-soalan yang rumit. Tapi sebenarnya itu ialah proses untuk integrasi saja. Nanti si Yogi akan cerita pasal ini lebih lanjut. So proses ini ialah sangat penting sebab kau menyesuaikan itu kawasan. Sedikit lagi ya. So building relationship. Yang ketiga, kau mesti challenge. Ya. Nah ini yang penting. Sebagai community organizer ini, skill yang penting dibina juga ialah pandai mencabar. Tapi cabar dia cara yang bagus. Ya. Dan cabaran ini ialah melalui renungan-renungan semua itu. Jadi kita perlu, apabila kita buat sesuatu dan ada silap, kita mesti merenung kenapa. Dan kita merancang lagi. Dan buat lagi. Tapi jangan balik-balik pusing di situ juga. Dia mesti pusingan itu mesti naik atas. Ini kita panggil sebagai spiral. Pusingan naik ke, tidak tahu lah, ke surga kah mungkin nih. Waktu itu raja sana tuh. Iyalah kan, betul kah? Meningkat kau punya. Setiap kali duduk berbincang, naik lagi. Macamlah sini. Ini mountain top yang ke-6 kali sudah kasih Cynthia. Oke. So, setiap kali mountain top itu satu spiral, satu pusingan. Next one lagi, pusing lagi, tapi atas lagi. Kan kamu datang sini untuk reflection. Dan sepas itu memikirkan kamu punya kerja. Apalagi mau buat tahun depan. Begitu. Jadi, mesti buat itu, tetapi jangan pusing-pusing di situ saja. Nanti pening kepala kamu, tidak peningkatan dia. So, next. Setiap mountain top akan buat kamu lebih tinggi ke surga. Surga impian kamu lah, tidak tahu lah apa. Maksudnya itu ialah kamu punya segala-gala pengetahuan, kepakaran, dan cara kerja kamu sepatutnya lebih bagus. Walaupun sedikit saja pun cukup bagus sudah itu. Jangan dia turun, tapi dia naik. Nah, itu yang dibahas. So, ini bila kita bercerita dengan orang dan bercerita dengan community, mesti kita pandai tanya atas soalan-soalan yang bagus. Seperti yang saya bagi kamu contoh di Kolopis tuh, yang dia bilang melawan kerajaan, ya kah? Melawan kerajaan. Tetapi yang kamu melawan kerajaan kah? Kau tidak senang hati dengan JRS kah? Ataupun kau tidak senang hati dengan macam mana dia orang bikin itu kerja? Pula tidak senang hati dengan JRS. Saya tidak senang hati dengan cara dia orang itulah itu. Parit dia tidak cukup besar, dia bilang. Ini pun timbun pun tidak kasih blok itu tanah, dia bilang. Nah kan, kau lebih pandai daripada engineer dia orang. Kau akan kasih tahu dia orang. Tengok. Kau lebih pandai daripada dia. Mana engineer dia orang ni macam kau lebih pandai daripada dia orang. Sebab logik saja ini. Ini common sense. Saya bilang, orang kampung pun semua komplain sama. Betul dia bilang. Dia orang engineer kah? Bukan dia bilang. Mana sudah engineer Pan Bonio? Nah kan, dia pun mulai pikir sudah. Ini challenging. Dia akan mencabar daripada pemikiran. Bila kau cabar dia, jangan kau cabar sampai dia menangis. Ada juga yang kau cabar dia las-las, dia merasa dia tertekan betul dia menangis sudah. Apa akan jadi kalau dia sudah menangis? Dia tidak mau jumpa kamu sudah itu. Habislah cerita. Dan setiap dia kali nampak kamu, dia sangat stres. Contohnya, setiap itu FS staff nampak Cynthia stres terus. Cynthia mesti tanya ini kan, progres kerja saya kan. Tidak sampai main saja, joking saja. Tapi memang pun Cynthia punya kerja, mestilah membuat tuh. Kamu mesti paham. Jadi kalau kau paham dia punya peranan, bahwa mesti dia mau tanya itu, kau tidak stres sudah, betul nggak? Dan kau well prepared lah untuk jawab dia. Dengan jawaban kreatif kamu itu. Anyway, okay. So maksud dia tuh, challenging ini maksud dia bukan yang jahat pun ya. Tetapi challenging supaya dia merenung. Supaya dia boleh fikir sedalam mungkin, supaya action itu nanti ya akan lebih tajam. Ini macam mengasah parang ini. Kau asah-asah itu parang kan, jangan kau asah begini tidak pada tajam. Asah begini, asah sedikit, asah lama-lama dia tajam. Jadi kita akan buat dia itu supaya spiral planning itu. Begitu juga dengan kerja kamu. Ini sangat kamu boleh apply plan kamu.
Contohnya yang bekerja dengan Ramsaka, sekarang nih padi kah, kamu tengok productivity padi tidak meningkat-ningkat. Apa kita perlu buat Selepas renungan, selepas aktiviti, selepas tindakan, sama juga. Dia punya productivity padi lagi rendah. Jadi apa mau buat? Mestilah pikir lagi. Supaya lama-lama productivity padi di sini akan meningkat. Dan mungkin satu lagi ialah, kenapa lah ini community tidak betul-betul mau terlibat dengan padi ini, menanam padi ini. Sikit saja. Yang saya tunggu ini beberapa orang saja kamu bilang mungkin. Mana yang lain? Betul salah kan? Itu ditimbulkan tadi. Tidak komitmen langsung ini orang. Kenapa ini tidak komitmen? Mungkin kita belum buat kerja kita. Kita mengharap otomatis, kita panggil mesyuarat, semua orang datang. Mendadak begitu. Kau tahu macam mana mau panggil orang mesyuarat? Kasih bagi kamu contoh saja. Lama lagi kamu merancang, kalau boleh kau pergi kasih tahu itu orang. Personally kau invite dia. Kau tahu kau begini-begini. Satu-satu kau pergi invite itu orang. Kalau si Inai kah, Aki kah, Dadu kah, ataupun kawan-kawan kau, pergi sana. Kau tahu kau ingat tuh yang ada meeting kita minggu depan tuh jam begitu. Di tempat sana itu di institut punya di sini lah maksud saya. Oh ya kan, bila itu dia bilang. Dia pura-pura lupa tuh. Oh ya, bila itu dia bilang, kau kasih tahu lah, begini. Kau tahu, si Anu pun mau datang, tahu? Si Anu pun mau datang. Dia orang bersemangat terima kongsi idea. Kau terima kongsi idea kau kah? Apa kau pikir itu kawan kau bilang? Iya kan, saya pun mau datang juga. Tetapi kalau kau mengharap surat saja, mengharap satu kali WhatsApp, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, sila datang, kamu surat begini, makanan akan disediakan. Dia tahu juga di makanan di FS ini bukan juga hebat sangat pun. Dan yang terakhir sekali ialah kita mesti jelas dengan apakah dia itu self-interest itu orang itu. So, kita kena clarify betul-betul. Sebab self-interest ini seperti yang saya cakap, mereka bertindak mengikut apa yang mereka betul-betul mau. Mula-mula kami bekerja dulu di community ini, saya tunjuk kamu gambar-gambar ini. Kami punya entry point. Entry point ialah apakah yang isu yang kami mau tackle ialah yang paling safe sekali. Sebab kamu pun tidak berapa kenal itu community. Jadi bila kita masuk, contohnya di kampung Dalit kah, ataupun mana-mana, ini kawasan Murut ini, kita nampak bahwa yang paling mereka perlu ialah pendidikan. Taruh keadaan dia. Taruh keadaan dia. Ada yang tidak pandai membaca itu budak semua, begini-begini semua. Kau tidak kasihan kah? Begitu-begitu. Dan itu orang pun sadar itu. Tapi dia orang tidak boleh buat apa-apa. Dan apa kita boleh buat? Kita boleh organize mereka mengikuti itu education. Education ialah yang paling safe sekali isu untuk organize. Sebab tidak yang boleh membantah kamu. Hak kamu untuk pendidikan. Itu yang boleh satu. Nah, itu yaitu budak-budak itu diorganize. Dan sekarang ini yang lebih advance lagi ialah ini di Iloy, kampung di Pitas ini. Ini orang-orang mempertahankan dia punya mangrove area. Sebab dibuka di situ untuk aquaculture. Besar kawasan itu. Dan mangrove itu kawasan orang pendapatan mencari nafkah hidup. Tiba-tiba, wah, basah-basah kamu tidak sebesar ini Tenggilan lah kawasan dia dibuka. Ya. So, itu juga ialah isu yang agak complicated sebab dia melibatkan juga ada backers. Walaupun target kita untuk ini ialah orang yang membuka itu aquaculture farm saja, macam Tauke itulah. Tapi sebenarnya di belakang ini Tauke ini ialah banyak orang-orang lain lagi di belakang. Yang perlu diadres nanti, mau perlu kita itu. Jadi itu complicated sedikit. Tetapi maksud saya ialah kita akan identify. Tetapi untuk orang ini, itulah dia punya isu. Dia mau supaya mempertahankan dia punya mangrove area. Nah, mungkin juga kalau kawasan-kawasan Ramsar ini macam begitu-gitulah. Dia mempertahankan dan dia mau cari jalan supaya kawasan-kawasan mereka ini tidak kena encroach lagi, tidak kena masuk dan rusak lagi. Nah, jadi karena pikirlah macam mana mau organize melalui itu. Itu yang saya maksudkan ini clarifying self-interest ini ialah melalui itulah tadi tuh. Mendengar, listening. Kau mesti libat mereka, dengar cerita mereka dan sebagainya. So daripada sini nanti baru kita boleh nampak dia punya value. Apa yang dia betul-betul value dalam hidup. Mungkin dia bilang segala-gala dia tidak berapa penting sangat. Dia tidak antar untuk anak sekolah pun dia tidak kisah sangat. Tapi bagi dia itu mangrove, kalau tiada itu mati sudah saya. Sebab saya membesar di situ, disitulah saya mau dapat cara hidup. Saya tidak tahu buat apa-apa lain lagi. Tidak ada pekerjaan. Nampak itu? Bagi dia istilah life and death issue bagi orang itu. Bagi kita tidaklah. Bagi organizer itu, oh ya kah? Begitu-gitu. Tapi kita mesti ikut apa itu orang buat. Supaya bila kita organize mereka, mereka akan senang di organize.
Sebab mereka mempunyai isu yang kuat, yang semua pun boleh merasa dalam itu. Dan untuk Sabah ini kebanyakan isu yang kami buat untuk organize ialah tanah adat, NCR. Sebab kami tahu bahwa ini kawasan-kawasan kalau dia ada tanah, dia boleh hidup. Dan itulah saya bilang, hilang itu tanah, hilang segala-gala. Sebab betul, bila hilang tanah dia akan pindah dan dia pergi KK. Dan jadi, kau tahu apa dia jadi di tanah di KK? Dia jadi yang setinggan-setinggan lah. Dan segala-gala pun dia hilang sudah. Cara hidup dia, bahasa dia pun tidak. Sampai di sini tidak cakap dusun sudah. Sampai di KK. Sebab tidak orang cakap dusun di sekeliling, dia sebut cakap Melayu yang tidak betul punya. Yang terputus-putus punya lah, campur-campur dusun dengan begitu-begitu. Dan itu semua bermula daripada kehilangan itu, tanah itu. Nampak daripada itu. Oke, so saya harap kamu dapat itu. Dan selepas melalui ini, sudah, ini Pakos sudah buat ini community organizing lebih 33 tahun sudah. 30 tahun sudah. Jadi kamu pikirkan, apalah, oke kah? Sebenarnya banyak cabaran nih community organizing. Kalau kita pikir, apa yang kita buat beberapa tahun yang 30 tahun ini begini-begini, dia punya kesan ini kita boleh tengok tidak begitu besar sangat, tapi ada kesan dia lah. Jadi kalau kamu tengok saja bahwa sekarang ramai community yang berani mau menyuarakan diri, ramai community yang berani menuntut hak sini, hak sana, dan sebagainya itu ialah sebab kerja-kerja ini. Yang telah disemai. Sebab buah-buah dia baru kita nampak sekarang. Selepas 30 tahun. Memikir. Jadi organizing ini jangan kamu mimpi. Kamu balik, kamu buat organizing, kamu dapat hasil besok. Tidaklah. Dia ialah macam menanam. Itulah nama dia Forever Sabah. Jadi bila kita mau buat sesuatu itu, kita anggap bahwa kita akan nampak kita punya fruits itu pada itu. Tapi jangan kita buat terlalu slow sebab nanti apa yang berlaku ialah baru kita punya tumbuhan itu mau tumbuh mati sudah. Sebab mungkin terlalu pendek masa dia. So saya harap ini kita punya organizing ini kan saya tengok sekarang organizing ini lebih mencabar. Saya tengok ya. Dia ada perlu respon challenge-challenge yang baru. Dia perlu dalam keadaan yang lebih besar skala dia. Organizing dalam skala yang besar. Cuma kami start ini organizing di community yang kecil-kecil saja. Tapi kita rasa bahwa kalau kau begitu, sampai bila-bila pun Sabah tidak berubah. Betulkah? Berapa saja itu? So, mesti lebih luas itu organizing. Lebih luas kawasan dia. Itu ialah kalau community. Tapi saya pikir, organizing ini bukan untuk community saja. Organizing ini ialah organization juga semua. So, saya rasa itu satu. Jadi kita perlu bekerja sama. Sebab itu effort untuk build ini require kita punya kompetensi yang berlainan sedikit. Kompetensi dia ataupun kebolehan dia ialah untuk dapat collaborate dengan orang lain. So itulah itu Pakos punya mula-mula kita buat main kerja kita yang the first 10 years itu ialah community organizing. Tapi by the second ke 20 tahun itu kita buat network sudah. And by the last 10 years ini kita sudah collaborate dengan orang-orang sudah. Dan nasib baiklah ada FS sekarang, ada organisasi yang lain. Mula-mula LIP saja dulu, sekarang kita ada ini dan organisasi yang lain juga. Dan kita tidak limit sudah dengan community, tetapi kita punya jangkauan. Sebab nampaknya impact community itu kecil, localized saja. Organizing mesti ada impact untuk besar punya kawasan. Kan? So itulah itu kita perlu tambah kita punya skill semua itu. Dan sehingga bila kita tunggu nanti kita punya itu penggunaan teknologi juga meningkat. Sekarang ini semua pun teknologi dan mesti kita collaborate dengan organisasi pelbagai kepentingan dia itu. Ada organisasi yang bagus dalam polisi. Ada organisasi yang bagus dalam technical. Ada organisasi yang bagus dalam community. Nah, itu yang kita buat dalam kombinasi kita dengan Tanibung, Pakos, dengan LIP, FS, semua ini. Ini organizing juga ini. Ini kita mau tengok ini bahwa kerja-kerja organizing ini tidak lagi di area itu saja, tapi dia sudah keluar daripada situ. Dan kita mesti juga berani bekerja sama dengan NGO-NGO yang lain. Supaya mereka NGO ini ada kekuatan dia. Ada environmental NGO, ada yang gender punya NGO, ada yang lebih kepada pengurusan punya. Semua ini kita mesti kerjasama. Dan ini ialah organizing untuk masa sekarang baru dia boleh berkesan. Tapi yang organizing di lokal itu bila kamu berada di situ masih juga konsep yang tadi itulah. Prinsip itu tidak berubah. Tetapi kalau kita mau supaya kesan dia lebih besar, organizing ini mestilah embrace yang lain-lain juga.
mana-mana yang boleh tolong kita, begitu. Dan yang penting itu kerja ialah terbuat, bukan untuk mencari nama di situ. So di dalam Pakos sebenarnya kita punya filosofi ialah kita boleh bekerja sama siapa-siapa saja dan kita tidak mau ambil kredit pun. Contohnya kalau kita mau selamat ini hutan dan terselamat, bagus. Cukup cerita, habis cerita. Siapa yang buat itu, organisasi yang mau klaim buat-buat itu, biar mereka klaim. Tapi at the end of the day, itu kita punya objektif. Bukan kita mau dapat nama, bukan kita mau minta undi pun. Lain kalau partai politik, dia buat itu sebab dia mau meraih undi. Kita buat supaya itu benda terpreserve ataupun sesuatu itu terdapat. Kita tidak dapat apa-apa pun. Kita dapat kesusahan saja. Dapat oksigen yang bagus kemudian lah. Begitu-begitu. So, saya harap ini sedikit seperti introduction ini memberikan kamu idea apa itu community organizing, apa itu membangun masyarakat. Ya, suatu proses yang panjang, dia proses yang memerlukan ketekunan. Dia memerlukan proses seorang yang sabar. Dia perlu juga orang yang cool head. Maksudnya itu tidak macam menunjukkan dia punya itu. Ya, dan akhir sekali dia bertindak seperti angin, di mana dia bertiup tetapi sudah berlaku sesuatu. Ya. Nah, kadang-kadang orang bilang ini macam kantut juga, kada bilang. Tidak. Dia ini. Dan tidak orang datang tidak tahu siapa dia, tidak. Sebab dia membuat angin yang tidak bagus kan. Dan orang-orang pun tidak bagus. Dan semua akan menuduh antara satu dengan yang lain. Tidak. Ini sesuatu yang bagus punyalah. Dan saya harap bahwa kamu akan coba pelan-pelan. Kalau kamu ingat itu prinsip pun 5 saja itu. Ya, prinsip 5 dan skill pun saya bagi pun 4 saja. So, 9 perkara yang kamu akan bincang seterusnya sepanjang ini nanti Yogi akan tambah lagi itu, dia akan elaborate lebih lanjut. Tetapi yang basically apa itu organizing itu ialah itulah. So, akhirnya kau mau supaya ada social power itu orang untuk mengubah dia punya kedudukan. Itu aja. Thank you very much. Kau bangunkan satu proposal, lepas tu ada funder bagi kau dana untuk kau buat itu program kan. And then bila kau buat itu program, semua balik pergi community organizing saja. Jadi kadang-kadang habis masa sebab kita kena fleksibel dengan keperluan community. Jadi itu yang apa pendapat profesor pasal itu? Macam design dan planning sesebuah intervention begitu itulah. So, itu memang sesuatu yang berlaku. Mengikut pengalaman kami pun lebih kurang begitu juga itu. Sudah kita buat proposal bersama dengan community, bila kita implement, nampaknya tidak juga berjalan lah. Balik lagi begitu-begitu. Dan itu ialah satu yang normal. Normal sebenarnya. Tidak payah kamu risau. Yang paling penting ialah bila kita buat ini, jangan dia macam spiral tadi itu, tidak jadi spiral. Pusing-pusing. So, itulah saya bilang itu, project yang berjaya normally ialah yang betul-betul di-own oleh orang itu. Yang betul-betul dia itu yang dia mau. Sebab kadang-kadang kita dari luar, contohnya, ataupun siapa-siapa yang datang itu, kita mau project yang kita suka. Dan kita coba kasih interest itu orang. Supaya dia pun ikut kita dan ras-ras kita memang betul-betul kita buat bersama-sama dengan community. Tapi kita belum clarify itu main interest dia. Apa sebenarnya yang orang bilang hidup mati dia di sana, apa dia punya pilihan, Mbak. Jadi itulah itu, bila dia buat itu, dia hanya buat sekadar untuk memenuhi syarat saja. Jadi dia tidak bersungguh-sungguh begitu, komitmen pun tidak begitu cukuplah bagi kamu. Dan kamu macam tidak berpuas hati. Balik lagi begitu-begitu. Jadi itu juga perlu kita renung. Adakah proyek yang kita start ini sesuatu yang mereka sebenarnya tidak minat sangat ataupun tidak diperlukan sangat oleh mereka, tapi orang luar yang nampak perlu, tapi mereka yang tidak. Sebab betul juga cakap tadi itu bahwa first thing mesti orang akan interested dengan benda-benda yang boleh kasih hidup dia tiap hari. Life, keperluan harian dia, makan minum dia itu yang nombor 1 keperluan dia. Macam mana cantik project pun kalau dia tidak makanan, tidak macam mana jaga anak dia itu begitu-begitu, susah. Of course, bila kita buat project, kita buat alternatif untuk dia lah. Tapi itu untuk temporary saja. Mungkin kita akan address exactly apakah isu-isu yang melibatkan ini community ini supaya mereka akan terus aktif bersama dengan kita. Dan itu perlu kamu bincang lebih lanjut lah. Bincang lagi. Lebih besar grup, lebih banyak orang bagi input, lebih bagus itu ending.
Dan bila kita buat sesuatu project itu bukan untuk kasih cantik satu project, tetapi memang keperluan. Nah itu susah. Project begitu-begitu ini susah juga saya tengok. Sama saya terlibat dengan UNDP punya evaluator juga, small grant punya. Dulu lah. Dan sebanyak project proposal yang saya baca-baca semua itu, yang kononnya melibatkan community, tapi bila saya bacakan sangat-sangat tidak. Ini lebih kepada yang organize, yang minta fund itu organizer itu yang mau. Dia lebih banyak spend to duit untuk support itu staff dia begini-begini, tapi instead yang betul-betul membina itu community, sedikit saja fund di sana. Sebab saya tidak salahkan juga, sebab mungkin dia tidak tahu macam mana mau buat. Bagi dia inilah yang terbaik. Tapi kalau kita tahu sebenarnya dia perlu buat lebih banyak lagi di situ. Dan itu yang kita perlu belajar teruslah. Bagus soalan Senevel. Yang pasal itu radical change, yang pasal yang di Philippines tuh, yang ada violence sedikit tuh kan. Tapi sebelum kita, kalau boleh kita tidak boleh melawan dengan keganasan kan. Sampai saya mau tanya sampai mana itu dia punya limit, yang dia punya limit sampai yang kita betul-betul perlu buat itu keganasan kah tidak? Contohnya macam wajib macam climate change makin teruk sudah kan. Tapi itu saja cara dia yang kita boleh buat untuk apa bah? Untuk mau kasih change the system. Ataupun macam yang to Black Lives Matter lah begitu kan, yang itu pun in the end sama juga. Ya jadi itulah macam sampai mana itu sama satu lagi ya macam normal proses yang as we work throughout the community organizing kan. Memang lepas tu boleh decide lah mana dia punya, mana yang efektif, mana yang tidak, boleh capai solusi dengan cepat atau tidak. Tapi macam mana kita mau tentukan dengan yang satu isu ini perlu the normal process towards social change ataupun the immediate change completely. Gitu. Oke, yang dua soalan dia. Yang first part itu ialah apa limit kita untuk buat radikal itu. Itu susah mau jawab lah. Itu sangat-sangat susah mau jawab. Itu ada kaitan dengan severity itu case. Ya, severity itu case lah. Saya tengok kadang-kadang ini kalau kita tidak buat tindakan yang radikal, mungkin tidak apa-apa sangat berlaku lah perubahan. Kalau kita tengok tindakan-tindakan radikal ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin menyalahi undang-undang. Ya, so bagi saya asal saja dia belum menyalahi undang-undang, tidak menyalahi undang-undangnya, mesti kau paham juga undang-undang ini. Ini sebagai pembangun masyarakat, kau mesti baca undang-undang semua, apa yang boleh, apa jenayah dan begitu-begitu. Asal saja borderline di situ tuh, di situ saya rasa yang orang tidak terpikir mau buat, saya rasa itu kita boleh try lah. Tidak juga masalah sangat. Sebab at the end of the day, jangan saja kita buat jenayah. Paham nggak maksudnya itu? So, contoh lah tadi, kalau saya marah betul dengan kamu, kan, saya buang terus buruk kepada kamu, bolehkah saya masuk jail? Adakah jenayah? Tapi teruk tuh kan, moral kan, telur buruk lah, saya buang telur buruk, adalah kamu begitu. Telur yang tidak buruk? Pun boleh juga, splat juga. Ataupun kau marah betul, kau angkatin orang ini kan, dia ini memang tidak jaga alam sekitar lah. Dia buang sampah sini, sana, begitu. Lama-lama mau cakap tidak mau juga. Tidak ada guna betul-betul. Lama-lama kan, itu sampah-sampah dia buang juga pakai lori-lori dia. Satu malam, kau ambil sampah, kau antar di rumah dia malam-malam. Itu radikal kah? Belum ada yang buat bang. Mewujudkan kah? Kalau untuk kesadaran dan jalan yang berubah, sebabkan itu tidak. Jenayah kah itu? Tapi kalau mengikut undang-undang jenayah. Kau antar tuh sampah bukan kau hot dia. Kau antar tuh sampah di depan rumah dia aja. Supaya bila dia pakai, kalau itu tidak. dia tinggal lagi macam sampah dia saja. Tidak setelah ya. Berkesan kayak tuh. Tapi berpesan. Ya, jadi tidak lah, pikir lagi lah. Oke. So maksud saya ialah ada limit dia. Limit dia ialah jangan kita buat jenayah lah. Dan ini organizing ini mesti non-violent punya. Jangan lebih daripada itu. Sebab tapi ini sangat kreatif itu.
Bagi saya ialah ide-ide. Nah, kamu boleh pikir, apa-apa saja pun kamu boleh pikir. Jangan saja kamu buat jenayah lah. Dan sebelum buat tindakan itu, karena bincang. Berhabis dulu. Karena bincang dengan kawan-kawan, apa kita buat ini, salahkah di sisi undang-undang, begini-begini. Kalau ada lagi lawyer, kamu lagi bagus. Lawyer akan kasih tahu, kamu tidak, kamu tidak salah ini. Paling-paling pun kamu kena kasih warning saja, begini-begini, kayak begitu-begitu. Jadi itu karena ada limit dia. So, tidak apa-apa pun boleh, tapi jangan itu saja sampai panduan.